Halo pemirsa, apa kabar? Sorotan Dunia hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya, Dew Manik, simak Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari militer Guinea-Bissau yang resmi menunjukkan Jenderal Horta Intaa sebagai pemimpin junta setelah mengambil alih kekuasaan usai pemilu presiden yang menuai protes pekan ini. Presiden Umaro Sissoco Embalo yang digulingkan telah terbang ke Senegal dengan pesawat khusus yang disiapkan pemerintah setempat. Negara-negara tetangga dan organisasi regional pun mengecam kudeta terbaru di kawasan Afrika Barat. Militer mengumumkan Jenderal Horta Intaa sebagai kepala pemerintah militer dalam sebuah pernyataan resmi yang diumumkan melalui siaran televisi. Intaa yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Angkatan Darat akan memimpin masa transisi selama 1 tahun. Langkah ini menguatkan pengambilan alihan kekuasaan oleh militer setelah pemilu presiden yang memicu ketegangan politik. Sementara itu, Umaro Sissoco Embalo yang digulingkan telah tiba di Senegal menggunakan pesawat sewaan pemerintah Senegal. Kementerian Luar Negeri Senegal menyatakan bahwa mereka telah melakukan komunikasi dengan seluruh pihak di Guinea-Bissau dan siap bekerja sama dengan mitra regional untuk memulihkan demokrasi. Guinea-Bissau, salah satu negara paling miskin di dunia, memiliki sejarah panjang kudeta sejak merdeka dari Portugal lebih dari 50 tahun lalu. Negara ini sering dikaitkan dengan peredaran narkoba antar benua yang diduga memperparah krisis politiknya. Beberapa jam setelah oposisi menyerukan protes untuk menuntut publikasi hasil pemilu, junta militer melarang semua aksi protes dan segala kegiatan yang dinilai mengganggu ketertiban. Dalam pernyataan terpisah, Intaa menyalahkan ketidakmampuan politisi dalam meredakan suhu politik sehingga memicu intervensi militer. Kecaman datang dari berbagai negara termasuk Prancis. Ketua Komisi Uni Afrika, Mahmoud Ali Yusuf menuntut pembebasan tanpa syarat terhadap Embalo dan tokoh lain serta menghormati proses pemilu. Meski situasi politik tegang, kondisi di ibu kota Bissau kembali normal. Toko-toko kembali buka dan transportasi publik beroperasi seperti biasa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan musim dingin yang mengguyur wilayah Gaza ini membawa penderitaan baru bagi warga Palestina yang telah 2 tahun hidup dalam dampak perang. Ribuan tenda terendam banjir, warga terpaksa menyelamatkan barang yang tersisa, sementara keterbatasan bantuan makin memperburuk situasi. Anak-anak dan keluarga di Deir al-Balah terlihat menggayung air lumpur dari tenda mereka, berusaha menyelamatkan apapun yang masih dimiliki setelah perang berkepanjangan. Warga menyalahkan Israel maupun Hamas karena kondisi buruk yang mereka hadapi, meski ada gencatan senjata. Sementara itu, juru bicara Hamas Hazem Kazem di Telegram menyebut Israel menghambat segala upaya untuk meringankan bencana kemanusiaan di Gaza melalui pembatasan bantuan. Organisasi kemanusiaan memperingatkan bahwa musim hujan akan memperparah kondisi, terutama dengan kurangnya tenda dan infrastruktur dasar. Sebagian besar dari 2 juta lebih penduduk Gaza sekarang hidup di tenda atau shelter darurat tanpa sistem sanitasi layak. PBB menyebut 13.000 tenda rusak sepanjang pekan terakhir. Organisasi kemanusiaan sudah mulai mempersiapkan tenda musim dingin sejak Oktober dan telah menyalurkan ribuan tenda serta selimut. Namun upaya itu terhambat masuknya bantuan ke wilayah Gaza. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan, bantuan penyelamatan jiwa harus masuk tanpa hambatan dan dalam skala besar. Badan Pertahanan Israel menyatakan sedang menyiapkan tindakan khusus untuk musim dingin dan menyetujui permintaan baru dari organisasi internasional. Mereka menyebut pengiriman akan dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Presiden Donald Trump yang menegaskan bahwa rencananya untuk mengakhiri perang Ukraina telah disempurnakan dan ia juga mengirim utusan khusus untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin serta pejabat Ukraina. Langkah ini membuka babak baru diplomasi damai yang langsung mengundang reaksi kuat dari Kiev dan pemimpin Eropa. Dalam keterangannya di pesawat Air Force One, Trump menjelaskan bahwa rencana yang semula terdiri dari 28 poin masih berupa konsep yang terus berkembang. Ia menyebut sudah ada kemajuan yang memungkinkan utusan khusus Steve Witkoff bertemu Presiden Putin di Moskow pekan depan. Putra menantunya Jared Kushner juga disebut berpeluang ikut dalam pertemuan tersebut. Di saat yang bersamaan, Menteri Angkatan Darat dan Driscoll dikirim untuk menemui pejabat Ukraina setelah sebelumnya menggelar pembicaraan dengan perwakilan Rusia di Abu Dhabi.
Juru bicara Letnan Kolonel Jeff Tolbert menyatakan pembicaraan berlangsung baik dan delegasi masih optimis. Namun rencana Trump mendapatkan kritik pedas karena dianggap terlalu menguntungkan Moskow. Bagian terpenting dari rencana tersebut menuntut Ukraina melepaskan seluruh wilayah Donbas ke Rusia. Trump meramaikan konsekuensi langkah itu dengan menyatakan bahwa pasukan Rusia pada akhirnya akan mendapatkan wilayah itu juga. Pernyataan itu dibantah sejumlah analis militer. Institute for the Study of War menilai Rusia butuh bertahun-tahun untuk merebut seluruh Donbas berdasarkan kecepatan operasi sejarah terkini. Di tengah perundingan yang berjalan, Rusia melancarkan serangan malam hari terhadap Kiev yang menewaskan 7 orang dan menghantam infrastruktur energi. Serangan balasan Ukraina mengenai wilayah selatan Rusia dan menyebabkan 3 korban jiwa. Perkembangan terbaru juga mencakup bocoran transkrip percakapan telepon antara utusan Trump Steve Witkoff dan penasehat kebijakan luar negeri Putin Yuri Ushakov. Dalam rekaman itu, Witkoff terdengar memberikan arahan mengenai bagaimana sebaiknya Putin menangani panggilan telepon dengan Trump. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa Bureau Penyidik Federal atau FBI mulai menghubungi sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat untuk menjadwalkan wawancara terkait video mereka yang menyerukan agar pasukan Amerika menolak perintah yang disebut ilegal. Langkah ini muncul di tengah penyelidikan Pentagon terhadap Senator Mark Kelly dan tuduhan sedisi oleh Presiden Donald Trump yang menyulut gejolak politik di Washington. Dalam video yang tersebar luas, Senator Mark Kelly yang merupakan mantan pilot tempur dan astronot menyampaikan bahwa pasukan bisa menolak perintah yang dianggap ilegal. Sejumlah anggota Demokrat lainnya yang juga merupakan veteran militer dan komunitas intelijen mengajak pasukan untuk tetap memegang teguh hukum dan konstitusi. Mereka tidak menjelaskan situasi atau perintah spesifik dalam video itu, namun dalam kode hukum militer, pasukan memang diwajibkan menolak perintah yang secara jelas melanggar hukum. Meskipun mereka dapat dihukum apabila ternyata perintah tersebut dinilai sah secara militer. Pentagon kemudian mengumumkan bahwa Senator Kelly sedang disidik atas dugaan pelanggaran hukum militer terkait video itu. Di saat bersamaan, Presiden Donald Trump melontarkan tuduhan berat di media sosial, menyebut para anggota Demokrat tersebut melakukan sedisi dan menyatakan perbuatan itu dapat dihukum mati. Setelah tuduhan itu menyebar, seluruh lawmaker yang muncul dalam video mengkonfirmasi bahwa FBI telah menghubungi mereka untuk menjadwalkan wawancara. Hal itu memicu spekulasi bahwa ada penyelidikan federal yang lebih luas terkait konten dan konsekuensi hukum dari video tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Paris mengumumkan 4 penangkapan baru terkait perampokan luar biasa di Museum Louvre yang menghilangkan perhiasan senilai 102 juta dolar Amerika pada Oktober lalu. Dan para tersangka disebut bagian dari geng terorganisir yang melakukan aksi cepat dan terencana. Pernyataan kejaksaan menyebutkan 4 orang yang ditahan terdiri dari 2 pria dan 2 wanita berusia 31 hingga 40 tahun dan berasal dari wilayah Paris. Mereka ditahan selama 96 jam untuk diintegrasi sesuai prosedur. Media Prancis melaporkan salah satu yang ditangkap adalah pria 39 tahun yang sudah dikenal pihak kepolisian dan diduga menjadi anggota keempat tim perampok yang melakukan aksi siang hari itu. Ia disebut berasal dari kawasan Aubervilliers di utara Paris. 3 anggota komando lain sebelumnya telah ditangkap dan dikenai tuduhan awal pencurian oleh geng terorganisir serta konspirasi kriminal. DNA mereka telah ditemukan di TKP atau pada barang terkait perampokan. Harta karun yang hilang belum ditemukan. Koleksi itu meliputi kalung berlian dari Zamrud hadiah Napoleon untuk permaisuri Marie Louise, perhiasan milik Ratu Mary Amélie dan Hortense, serta tiara mutiara dan berlian milik Empress Gwen. Perampokan ini menjadi pertanyaan besar soal keamanan di Louvre, museum paling ramai dikunjungi di dunia. Para pelaku hanya membutuhkan kurang dari 8 menit untuk memasuki gedung melalui lift barang, menerobos jendela, memotong kaca vitrin dengan pemotong cakram, lalu melarikan diri dengan dibantu 2 pengendara skuter. Satu artefak berharga mahkota berhias emerald milik istri Napoleon III belakangan ditemukan di luar museum, namun sebagian besar harta lenyap tanpa jejak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari insiden penembakan yang menggegarkan Washington DC ketika 2 anggota National Guard dari West Virginia menjadi sasaran serangan terarah hanya beberapa blok dari Gedung Putih. Kejadian terjadi di siang hari bolong di kawasan yang biasanya ramai pegawai federal dan turis. Kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis.
Kejadian bermula ketika kedua prajurit sedang menjalankan tugas rutin di sekitar area pengamanan. Menurut penjelasan pejabat kepolisian DC Jeffrey Carroll, rekaman kamera menunjukkan seorang pria muncul dari belakang sudut gedung, lalu mengangkat senjata dan menembak tanpa peringatan ke arah para prajurit. Tembakan tersebut membuat mereka tumbang seketika, sementara warga yang berada di dekat lokasi berlari untuk mencari perlindungan. Wali Kota Muriel Bowser menegaskan bahwa insiden ini bukanlah tindakan acak, melainkan serangan yang jelas-jelas diarahkan kepada para prajurit. Sementara Direktur FBI Kash Patel menyebut penyelidikan sedang berlangsung intensif, termasuk menelusuri latar belakang dan pergerakan terduga pelaku. Pelaku diidentifikasi sebagai Rahmanullah Lakanwal, pria berusia 29 tahun yang masuk ke AS via program Biden, Operation Allies Welcome pada 2021, yaitu program pemindahan massal warga Afgan pasca penarikan pasukan AS dari Afghanistan. Meski begitu, petugas menegaskan identitas dan asal-usulnya masih dalam proses verifikasi. Program Allies Welcome sendiri pernah menjadi pusat perdebatan politik, terutama terkait proses vetting dan kecepatan pemindahan puluhan ribu warga Afgan. Perdebatan ini kian memanas setelah insiden penembakan terbaru ini. Presiden Donald Trump turut menanggapi melalui video resmi di media sosial. Ia menyerukan peninjauan ulang seluruh pengungsi Afgan yang masuk melalui program Biden. Trump menyebut penembakan tersebut sebagai kejahatan terhadap seluruh bangsa. Hingga saat ini, pihak berwenang belum menemukan motif jelas. Penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi, memeriksa rekaman CCTV, dan melacak riwayat perjalanan pelaku untuk menentukan apakah ada unsur ideologi atau faktor personal yang melatari serangan ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi dari mantan Presiden Brazil Jair Bolsonaro yang ditangkap polisi federal pada Sabtu 22 November 2025 atas dugaan merencanakan pelarian untuk menghindari hukuman penjara 27 tahun. Penangkapan ini membedah kembali polarisasi politik Brazil di tengah proses hukum yang telah berlangsung selama setahun terakhir. Dalam penggerebekan mendadak di rumahnya, agen federal membawa Bolsonaro ke markas polisi federal di Brasilia. Perintah penangkapan dikeluarkan Hakim Agung Alexander de Moraes yang mengawasi kasus upaya kudeta setelah kekalahan Bolsonaro pada pemilu 2022. De Moraes memerintahkan penangkapan preventif setelah memergoki pelanggaran monitor kaki Bolsonaro pada pukul 00.08 waktu setempat. Meski tim kuasa hukumnya membantah, laporan petugas penjara menyatakan Bolsonaro mengaku pernah menggunakan alat las untuk membuka perangkat tersebut. Dalam sebuah video pengadilan, Bolsonaro terdengar mengakui upaya merusak monitor kaki. Dengan penutup perangkat yang terlihat rusak parah, tokoh berusia 70 tahun itu sebelumnya ditempatkan dalam tahanan rumah karena dianggap risiko melarikan diri. Penangkapan terjadi pada sekitar pukul 6 pagi, dipastikan oleh asisten Bolsonaro, Andrieli Sirino. Sementara itu di luar markas polisi federal, situasi memanas. Pendukung dan penentang Bolsonaro berkumpul sejak pagi hari. Sebagian warga merayakan penangkapan tersebut, sementara loyalisnya menggelar aksi doa. Polisi berusaha menjaga agar dua kelompok tersebut tidak bentrok. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Meksiko meluncurkan rencana besar untuk membangun superkomputer baru yang diklaim akan menjadi yang paling kuat di seluruh Amerika Latin. Proyek ini disebut akan membuka pintu bagi Meksiko untuk masuk lebih dalam ke pengembangan kecerdasan buatan serta meningkatkan kapasitas pengolahan data yang selama ini belum dimiliki. Superkomputer baru ini akan disebut Coatlicue, mengambil nama dari Dewi Tanah dalam tradisi Meksiko. Menurut Jose Merino, Kepala Badan Telekomunikasi dan Transformasi Digital, daya hitungnya diprediksi mencapai 314 petaflops atau lebih dari 314 kuadriliun operasi per detik. Angka ini jauh melampaui superkomputer terkuat di Brazil yang saat ini memiliki kapasitas 2-3 petaflops. Presiden Claudia Sheinbaum menyampaikan bahwa lokasi pembangunan masih dalam pertimbangan namun konstruksi dijadwalkan dimulai tahun depan. Dalam konferensi, Sheinbaum menyatakan antusiasmenya terhadap proyek ini, menekankan bahwa superkomputer tersebut akan memampukan Meksiko untuk masuk secara penuh ke era AI dan pengolahan big data dalam skala yang selama ini belum dapat dilakukan. Merino menjelaskan bahwa superkomputer terkuat Meksiko saat ini hanya mampu mencapai 2-3 petaflops. Artinya Coatlicue akan meningkatkan kapasitas nasional secara eksponensial. Bagi pemerintah ini merupakan investasi strategis untuk memajukan penelitian, inovasi, dan kemandirian teknologi. Proyek ini diharapkan dapat menarik kemitraan internasional, mendorong ekosistem digital baru, dan menempatkan Meksiko di barisan depan dalam pengembangan teknologi canggih di kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, seorang wanita 65 tahun di Thailand ini mengejutkan petugas kuil ketika ia terlihat masih bergerak di dalam peti mati yang sudah disiapkan untuk kremasi. Peristiwa ini terjadi di kuil Wat Ram Prang Tong Tam di Provinsi Nonthaburi. Sebuah video yang diunggah pihak kuil menunjukkan wanita itu terbaring di dalam peti putih di bak sebuah mobil pick-up. Terlihat sedikit menggerakkan tangan dan kepalanya, membuat petugas yang menyambut kedatangan keluarga tertegun. Pairat Sotop, manajer umum dan keuangan kuil, mengatakan bahwa mereka mendengar ketukan halus dari dalam peti sesaat sebelum proses administrasi kremasi dimulai. Keluarga menjelaskan wanita tersebut telah terbaring selama 2 tahun dan dinyatakan tak merespon serta diduga berhenti bernafas 2 hari sebelumnya. Sang kakak membawanya sejauh 500 km dari provinsi Phitsanulok ke Bangkok karena ingin donor organ, namun rumah sakit menolak karena tidak ada sertifikat kematian resmi, sehingga keluarga meminta kremasi di kuil, yang juga menolak karena syarat dokumen belum lengkap. Di tengah penjelasan prosedur administratif itulah, petugas kuil mendengar ketukan dan memeriksa kondisi wanita tersebut. Ia masih hidup dan segera diarahkan ke rumah sakit terdekat. Pihak kuil menyatakan, mereka akan menanggung biaya medisnya sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari perjalanan seorang petani dari pedalaman Somalia ke ibu kota menggambarkan keruntuhan sistem kesehatan negara tersebut. Pemotongan bantuan internasional dan konflik membuat ribuan tenaga medis kehilangan pekerjaan. Sementara rumah sakit semakin kewalahan menangani pasien kritis. Seorang petani Yusuf Bule terpaksa menempuh perjalanan panjang dari wilayah terpencil di selatan Somalia ke Mogadishu demi menyelamatkan putranya yang berusia 3 tahun. Kondisi gizi buruk yang parah membuat anaknya hanya mempunyai harapan tipis untuk selamat. Dan unit kesehatan di Rumah Sakit Banadir menjadi satu-satunya tempat yang memberikan harapan. Setelah 15 hari perawatan, sang anak dinyatakan keluar dari masa kritis. Bule mengaku di daerahnya tidak ada rumah sakit, sehingga perjalanan ini menjadi upaya terakhir untuk menyelamatkan nyawa putranya. Krisis kesehatan di Somalia memburuk setelah pemotongan anggaran Badan Bantuan Amerika Serikat USAID. Pemangkasan ini mengakibatkan lebih dari 6.000 tenaga medis kehilangan pekerjaan dan sekitar 2.000 fasilitas kesehatan terdampak langsung. Kondisi ini menjadi pukulan besar bagi salah satu negara termiskin di dunia. Walaupun serangan Al-Shabaab dilaporkan menurun dalam beberapa bulan terakhir, pejabat dan tokoh masyarakat menilai upaya perang total pemerintah terhadap kelompok militan tersebut memakan korban di bidang pelayanan publik, terutama layanan kesehatan. Mereka mengingatkan tanpa pemulihan anggaran dan dukungan internasional, sistem kesehatan Somalia terancam ambruk dan membuat jutaan warga kian rentan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, musibah kebakaran besar terjadi di sejumlah gedung putih di distrik Tai Pong, Hong Kong. Api mengamuk dan juga melahap kompleks perumahan yang padat penduduk. Usai insiden, pihak berwenang melaporkan sedikitnya 13 orang tewas dan belasan lainnya kritis. Status kebakaran pun ditingkatkan menjadi level 5 atau level tertinggi. Kebakaran dahsyat melanda kompleks perumahan Wang Fu Court di distrik Tai Po, Hong Kong pada Rabu siang 26 November 2025, sekitar pukul 14.51 waktu setempat. Drone merekam asap tebal dan api membara di sejumlah gedung tinggi, sementara petugas pemadam dan tim darurat berlari menuju lokasi. Pihak berwenang menyatakan sedikitnya 13 orang tewas, termasuk seorang petugas pemadam kebakaran. Selain itu, sedikitnya 16 orang dilaporkan dalam kondisi kritis. Dokumen daring yang dibuat secara swadaya menunjukkan masih ada 8 warga terperangkap di dalam gedung dan meminta pertolongan. Pengguna internet menandai lokasi mereka secara real-time untuk membantu proses evakuasi. Kompleks Wang Fu Court diketahui memiliki sekitar 2.000 unit tempat tinggal yang ditempati lebih dari 4.600 warga. Kepadatan penduduk diduga menyulitkan upaya penyelamatan dan pemadaman. Otoritas Hong Kong kemudian meningkatkan status kebakaran menjadi level 5 atau level tertinggi, serta mendirikan tempat penampungan sementara bagi para pengungsi. Upaya penyelamatan masih berlanjut, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, delegasi Ukraina dan Uni Eropa tiba di Geneva untuk membahas rencana damai 28 poin Presiden Donald Trump yang dinilai sangat kontroversial. Rencana tersebut antara lain mensyaratkan Ukraina melepaskan wilayah kepada Rusia, memotong setengah kekuatan militer dan memberikan bagi hasil 50% dari rekonstruksi pasca perang untuk Amerika Serikat.
Inilah rekaman yang memperlihatkan kendaraan diplomatik tiba di kawasan misi Amerika Serikat di Geneva, termasuk di halte Intercontinental, tempat delegasi Ukraina bertemu dengan penasihat keamanan nasional dari aliansi E3, yakni Perancis, Inggris, dan juga Jerman. Draft rencana damai 28 poin yang diajukan pemerintah Trump dikabarkan meminta Ukraina untuk menyerahkan sejumlah wilayah kepada Rusia, mengurangi setengah kekuatan militer, serta memberikan Amerika Serikat bagi hasil sebesar 50% dari rekonstruksi pasca perang. Syarat-syarat ini memicu kekhawatiran di Kiev dan juga sejumlah ibu kota Eropa. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan telah meninjau dokumen tersebut dan menyatakan kesiapan bernegosiasi, namun hanya setelah adanya pembahasan substantif terkait dengan persyaratannya. Delegasi Ukraina dipimpin Kepala Staf Presiden Andriy Yermak, sementara Menlu Marco Rubio mewakili pemerintah Trump. Wakil di Eropa berupaya memasukkan batasan sikap Eropa ke dalam kerangka negosiasi, mengingat mereka menilai proses penyusunan rancangan awal sangat meminggirkan peran Eropa. Presiden Trump sebelumnya mengisyaratkan ada batas waktu hingga Kamis 27 November 2025 untuk menjawab usulan itu, namun kemudian menegaskan rencana tersebut bukan penawaran terakhir. Trump juga mengatakan jika menolak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ini bisa terus bertarung sekuat tenaganya. Dalam pernyataan itu di Trust Sosial, Trump juga mengeluhkan bahwa kepemimpinan Ukraina menunjukkan nol rasa terima kasih. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan perempuan di Bogota turun ke jalan dalam peringatan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Mereka menyampaikan tuntutan tegas agar pemerintah Kolombia bertindak menghentikan femisida yang terus membahayakan hidup kaum perempuan. Puluhan perempuan di kota Bogota menggelar aksi demonstrasi pada Selasa 25 November 2025 memperingati Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, sekaligus menuntut pemerintah Kolombia mengambil langkah nyata untuk menghentikan femisida atau kekerasan hingga pembunuhan perempuan berbasis gender. Rekaman video menunjukkan berbagai kelompok feminis menggelar aksi di sejumlah titik kota, menuntut keadilan bagi 621 perempuan yang telah dibunuh tahun ini, berdasarkan catatan Observatorium Femisida Kolombia. Perwakilan Jaringan Perempuan Nasional, Natalia Colibus, menyerukan agar korban femisida dan kekerasan terhadap perempuan mendapatkan pendampingan secara komprehensif. Sementara itu, Sekretariat Mobilitas melaporkan petugas lalu lintas diterjunkan untuk mengawasi arus demonstrasi agar tak mengganggu jalan raya. Peringatan ini bermula dari penetapan PBB pada 1993 yang menjadikan 25 November sebagai Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan untuk menghormati ketiga saudara Mirabal yang dibunuh pada 1960 atas perintah penguasa saat itu Rafael Trujillo. Aksi demonstrasi di Bogota ini menegaskan bahwa perjuangan penghapusan kekerasan terhadap perempuan masih jauh dari selesai dan terus mendesak perubahan sistemik di Kolombia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Armada Pasifik Rusia yang kembali memperlihatkan kapabilitas militernya di Samudra Hindia. Latihan artileri digelar dengan sejumlah kapal perang terlibat, termasuk frigat dan korvet andalan mereka. Kru kapal perang Armada Pasifik Rusia menggelar latihan artileri di perairan Samudra Hindia pada Rabu 26 November 2025. Rekaman video menunjukkan frigat Marshal Shaposhnikov, korvet Gremyashich, dan kapal tanker Boris Butoma melepaskan tembakan dari instalasi A-190 dan AK-630M. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, para pelaut melatih unsur taktis perang laut melawan kekuatan permukaan yang merepresentasikan musuh, serta menyelesaikan beragam tugas latihan tempur sebagai bagian dari agenda latihan. Tak hanya itu, kru kapal juga melakukan latihan mencari dan mengawal target bawah air, serta menghadang serangan kapal tanpa awak dan serangan udara tanpa awak atau UAV. Latihan ini menunjukkan upaya Rusia untuk mempertajam kemampuan tempur dan kesiapsiagaan angkatan lautnya di wilayah Samudra Hindia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim penyelamat masih berjuang memadamkan api besar yang melahap sejumlah menara perumahan di distrik Taipo, Hong Kong. Kebakaran ini menyusahkan korban jiwa dan warga yang hingga kini belum ditemukan. Otoritas mengkonfirmasi korban tewas terus bertambah, sementara ratusan warga masih dilaporkan hilang. Banyak penduduk harus mengungsi dan tak tahu kapan bisa kembali ke rumah. Inilah video yang memperlihatkan api besar yang membakar gedung-gedung tinggi, sementara asap tebal menutupi langit kota. Puluhan mobil pemadam kebakaran diterjunkan.
Namun kondisi medan yang padat penduduk menyulitkan proses pemadaman dan evakuasi. Seorang warga menjelaskan banyak lansia memilih bertahan di rumah untuk menjaga barang-barang mereka, sehingga tidak meninggalkan lokasi. Warga lain bernama Cheu Tae-hyun mengaku terpaksa mengungsi bersama keluarga di tengah operasi penyelamatan. Ia mengharapkan api segera padam dan warga bisa kembali ke tempat tinggal mereka. Tugas awalnya menangani 28 korban dengan 9 diantaranya dinyatakan meninggal dunia di lokasi. Seiring waktu, jumlah korban terus meningkat setelah beberapa korban meninggal dalam perawatan di rumah sakit. Otoritas terkini mengkonfirmasi 36 orang tewas, 29 orang masih dirawat di rumah sakit, di mana 7 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, sedikitnya 279 warga dilaporkan hilang dan belum dapat dihubungi. Kebakaran diketahui mulai terjadi pada pukul 14.51 waktu setempat di Kompleks Gwangfu Court yang memiliki 2.000 unit hunian dan lebih dari 4.600 penduduk. Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai penyebab kebakaran. Upaya penyelamatan dan pencarian korban masih terus berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Hezbollah menggelar prosesi pemakaman untuk Komandan Militer Haitham Tabatabai dan rekan-rekannya yang tewas dalam serangan udara Israel di Harte Herik, Beirut Selatan. Ribuan pelayat turun ke jalan sementara Israel menegaskan bahwa Komandan Hezbollah tersebut merupakan tokoh kunci dalam upaya persenjataan ulang kelompok tersebut. Prosesi pemakaman yang digelar pada Senin pagi 24 November 2025 menampilkan anggota Hezbollah mengusung peti jenazah melalui jalan-jalan yang dipadati warga. Para pelayat mengibarkan foto para pemimpin Hezbollah dan tokoh Iran menunjukkan dukungan massa terhadap organisasi tersebut. Seorang pelayat menyatakan bahwa serangan Israel tidak akan mengusik komitmen mereka terhadap tanah dan juga perlawanan. Sementara pelayat lain menilai upaya Israel melemahkan Hezbollah hanya khayalan dan menyamakan kekuatan Israel dengan sarang laba-laba. Hezbollah juga merilis pernyataan resmi yang menyebut Tabatabai sebagai komandan jihad yang gugur saat membela Lebanon dan juga rakyatnya. Sementara di pihak Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menginformasi bahwa pasukannya menjadi dalang serangan yang menewaskan Tabatabai. Menurut Netanyahu, tokoh tersebut dipandang sebagai arsitek persenjataan ulang Hezbollah yang menyebutnya pembunuh massal yang telah membawa korban warga Israel dan Amerika. Ia menambahkan bahwa Tabatabai masuk dalam daftar buronan Amerika dengan hadiah $5 juta. Sejak akhir tahun lalu, Israel melakukan serangan berulang di Lebanon meski gencatan senjata dengan Hezbollah telah dimulai pada 27 November 2024. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Angkatan Laut India resmi mengoperasikan kapal perang terbaru Insmahe, kapal pertama di kelas anti kapal selam perairan dangkal yang dirancang dan dibangun sepenuhnya di dalam negeri. Upacara peresmian digelar di galangan kapal Angkatan Laut di Mumbai dan menandai langkah baru India dalam memperkuat kedaulatan pertahanan maritim. Upacara peresmian Insmahe dipimpin Wakil Panglima Komandan Barat Angkatan Laut India Krishna Swaminathan di Mumbai pada Senin 24 November 2025. Dalam pernyataannya, dirinya menegaskan bahwa pengoperasian Mahe menjadi babak baru dalam upaya India mencapai kemandirian di bidang galangan kapal, senjata, sensor komunikasi, dan juga teknologi peperangan bawah laut. Kepala Staf Angkatan Darat India, Jenderal Upendra Dwivedi, juga hadir sebagai Kepala Angkatan Darat pertama yang mengikuti peresmian kapal perang Angkatan Laut. Dalam pidatonya, Dwivedi menyebut bahwa Mahe sebagai simbol kemampuan India menjaga dominasi di perairan dekat, serta bukti kemampuan dalam merancang dan membangun alutsista kompleks dengan teknologi dalam negeri. Kapal ini dibangun oleh Cochin Shipyard Limited dengan komponen lokal lebih dari 80%. Mahe memiliki panjang 78 meter, bobot sekitar 1.100 ton dan juga dilengkapi senjata diantaranya torpedo penjajak suara, peluncur roket multiperan dan juga rel penabur ranjau. Dengan kecepatan maksimum hingga 25 knot, Mahe masuk dalam deretan kapal cepat India yang dirancang untuk operasi anti kapal selam di perairan dangkal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari ketegangan di tepi barat yang memuncak setelah militer Israel melancarkan operasi berskala besar di wilayah Tubas. Pasukan Israel masuk ke pemukiman warga dan menguasai sejumlah titik strategis. Operasi ini disebut sebagai bagian dari upaya kontraterorisme, namun menimbulkan dampak langsung terhadap warga setempat, termasuk penggerebekan rumah dan penutupan sekolah. Tentara Israel melancarkan operasi militer berskala besar di wilayah Tubas di tepi barat bagian utara pada Rabu 26 November 2025.
Rekaman video memperlihatkan pasukan Israel bergerak di jalan-jalan kota, sebagian membawa senjata mesin dan peluncur anti-tank. Sejumlah jalan diblokir kendaraan militer, sementara gundukan tanah digunakan untuk menutup akses warga. Seorang saksi mata Abdallah Darakmeh menjelaskan pasukan Israel menggerebek dan menggeledah banyak rumah, bahkan mengusir seorang ibu dan anak-anaknya dari tempat tinggal mereka. Rumah tersebut dikabarkan diambil alih oleh pasukan Israel. Sebelumnya, militer Israel melalui saluran resmi Telegram mengumumkan operasi ini dilakukan bersama Dinas Keamanan Sinbad dan pasukan pengawalan terbatas. Media Israel mengutip pernyataan bahwa operasi bertujuan mencegah terorisme berkembang di kawasan tersebut. Di sisi lain, media Palestina melaporkan pasukan Israel masuk ke Tubas dengan unit militer yang didukung bulldozer, serta helikopter yang terbang rendah saat rumah warga digerebek. Klub tahanan Palestina melaporkan lebih dari 60 penangkapan terjadi selama operasi berlangsung. Dinas Pendidikan Tubas juga mengumumkan penutupan semua sekolah dan pendidikan anak demi keselamatan. Sejak 7 Oktober 2023, ketegangan di tepi barat terus meningkat. Menurut data Otoritas Kesehatan Palestina, lebih dari 759 warga Palestina tewas akibat serangan pasukan Israel atau pemukim. Di pihak lain, data resmi Israel menyebutkan lebih dari 26 warga Israel tewas dalam serangan yang dilakukan warga Palestina. Operasi militer di Tubas diperkirakan masih akan berlanjut, sementara warga sipil menjadi pihak paling terdampak dalam konflik berkepanjangan ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya Dio Manik, dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, tim astronot Amerika Serikat dan Rusia telah memulai misi 8 bulan di Stasiun Luar Angkasa Internasional setelah diluncurkan menggunakan wahana Soyuz pada Kamis 27 November 2025. Roket Soyuz meluncur dari kawasan Baikonur di Kazakhstan. Wahana Soyuz MS-28 ini membawa astronot NASA Chris Williams bersama dua kosmonot Rusia Sergei Mikhaev dan Sergei Kutserkov. Soyuz MS-28 yang membawa astronot Amerika Serikat dan Rusia ini lepas landas dari Baikonur, Kazakhstan, sebagaimana tradisi peluncuran Rusia. Roket melewati langit Kazakhstan dengan jejak api putih meninggi sebelum akhirnya masuk ke orbit bumi. Peluncuran berlangsung tanpa hambatan. Beberapa jam kemudian, wahana merapat di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Di dalam kabin Soyuz, astronot NASA Chris Williams bersama dua kosmonot Rusia Sergei Mikhaev dan Sergei Kutserkov melakukan serangkaian pengecekan sistem sebelum merapat ke ISS. Ini menjadi penerbangan perdana bagi Williams dan Mikhaev yang masing-masing berlatar belakang fisika dan penerbangan militer. Sementara itu, Kutserkov telah memiliki pengalaman dalam misi antariksa sebelumnya, bertindak sebagai pendamping berbagai prosedur penting. Setibanya di ISS, pintu dibuka dan disambut oleh para astronot yang sudah menempati stasiun sejak misi sebelumnya. Di dalam stasiun sudah ada astronot NASA Mike Finke, Zena Kartman, dan Johnny Kim. Ditambah astronot Jaksa Kimia Yui, serta kosmonot Rusia Sergei Ryzhikov, Alexei Zubritsky, dan Oleg Platonov. Kehadiran tim baru ini menambah jumlah personil ISS menjadi 10 orang. Usaha kolaborasi antar negara di ruang angkasa tetap berjalan di tengah ketegangan geopolitik di bumi. NASA menegaskan bahwa kerjasama antariksa tetap berfokus pada ilmu pengetahuan dan keselamatan, mengingat peran ISS sebagai laboratorium multinasional. Selama 8 bulan ke depan, Williams dijadwalkan melaksanakan berbagai riset dan demonstrasi teknologi. Proyek-proyek tersebut meliputi penelitian kesehatan manusia di lingkungan mikrogravitasi, uji material untuk misi jarak jauh, serta pengujian teknologi yang dapat digunakan untuk misi mendatang ke bulan dan Mars. NASA menekankan bahwa temuan dari misi ini diharapkan bisa memberikan manfaat nyata untuk kehidupan di bumi, termasuk di bidang medis dan teknologi. Para astronot juga akan melakukan perawatan rutin terhadap modul dan peralatan ISS,
termasuk pengecekan sistem listrik, panel surya, serta pemeliharaan komponen pendukung kehidupan untuk menjamin operasional stasiun luar angkasa tetap stabil selama misi berlangsung. Mission Control di Moskow dan Houston terus memberikan pemantauan dan instruksi sepanjang waktu. Pusat kendali itu melaporkan bahwa seluruh sistem wahana Soyuz dan ISS berjalan normal setelah proses docking. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemandangan baru kini muncul di jalan-jalan Iran. Dari balik jendela kendaraan terlihat semakin banyak perempuan melintas tanpa hijab dengan rambut terurai. Fenomena ini menandai perubahan besar di ruang publik. Kewajiban hijab telah ditetapkan selama 46 tahun di Iran. Pada masa paling ketat, polisi dan pasukan Basiji dari Guard Revolusi aktif mengawasi setiap helai rambut yang terlihat. Namun setelah kematian Mahsa Amini di 2022, protes nasional mendorong banyak wanita untuk menolak aturan itu secara terbuka. Seorang analis Iran, Holly Dagres, mengatakan bahwa pada 1999, membiarkan sedikit rambut keluar dari hijab akan segera mengundang teguran dari warga atau polisi moral. Namun kini, wanita dan gadis Iran dilaporkan secara terbuka melepas hijab di jalanan. Otoritas Iran dikabarkan kewalahan menangani jumlah pelanggar yang terus meningkat. Mereka khawatir jika menindak terlalu keras pada saat negara menghadapi pemadaman listrik, krisis air, dan ekonomi yang memburuk, masyarakat dapat kembali turun ke jalan. Di sekitar Tahrir Square di kaki pegunungan Alborz, gadis-gadis muda tanpa ragu melepas hijab setelah keluar dari sekolah. Mereka berlari di antara mobil, tertawa, dan membawa proyek seni mereka. Wanita dari segala usia melenggang tanpa hijab di Bazar Tahrir, bahkan di dekat kubah biru makam Imam Zadeh Saleh. Dua petugas polisi terlihat hanya berbicara satu sama lain, membiarkan para wanita melenggang begitu saja. Sebuah pandangan yang menandakan perubahan atmosfer di Teheran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Indonesia menegaskan posisinya sebagai acuan global dalam mengimplementasikan toleransi kehidupan antar umat beragama dan kebudayaan. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Diplomasi Publik Kemlu pada pembukaan dialog lintas agama dan budaya Indonesia Uni Eropa. Direktur Diplomasi Publik Kemlu RI, Anin Nigriawati, soroti peran sentral Indonesia di mata dunia. Ia menyebut bahwa Indonesia masih populer dan dipandang sebagai role model praktik keberagaman di kehidupan sehari-hari. Walaupun agenda serupa diadakan 13 tahun lalu, perubahan itu tetap ada, namun tidak mengurangi posisi Indonesia dalam penilaian secara global. Rencananya delegasi Uni Eropa akan diajak mengunjungi beberapa lokasi yang menampilkan keberagaman harmoni lintas agama dan kebudayaan Indonesia, seperti Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Posisi Indonesia sebagai role model dalam kehidupan antar umat beragama ya, dan juga antar budaya. Jadi tidak hanya antar agama tapi juga antar budaya, bahwa Indonesia ini masih menjadi role model yang dilihat oleh negara-negara di luar dalam mempraktekkan hidup harmoni dan toleransi. Jadi nanti delegasi ini juga akan kita ajak, yang tadi sudah saya sampaikan juga, kita akan ajak ke Masjid Istiqlal, kita lihat juga bagaimana ada terowongan silaturahim yang menghubungkan antara Istiqlal dengan katedral. Nanti di Jogja kita ajak juga melihat the diversity of Indonesia. Jadi mutual understanding ini tetap harus terus dipertahankan, itu sebetulnya adalah basis bagi kita untuk terus mempromosikan perdamaian di dunia. Dari Jakarta, Fani Ronabayu, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Korea Selatan meluncurkan satelit terbesarnya pada Kamis dini hari dengan menggunakan roket Nuri. Peluncuran ini menjadi bagian dari 6 misi yang dirancang hingga tahun 2027, sekaligus menegaskan kemampuan Korsel dalam pengembangan teknologi antariksa secara mandiri. Roket Nuri yang merupakan kendaraan peluncur 3 tahap berteknologi domestik lepas landas dari pusat antariksa Naro di Kabupaten Goheng pada pukul 01.55 waktu setempat. Pihak Badan Antariksa Korea menegaskan, roket berhasil menempatkan satelit Sen seberat 516 kg bersama 12 mikrosatelit ke orbit sekitar 600 km di atas permukaan bumi. Sekitar 40 menit setelah peluncuran, satelit utama melakukan kontak pertama dengan stasiun bumi Korea Selatan di Antartika yang mengonfirmasi kondisi normal dan pembukaan panel surya.
Setelah itu, satelit menghubungi stasiun di Daejeon di Svalbard, Norwegia, serta melakukan komunikasi ulang dengan King Sejong Station. Hingga Kamis siang, 5 dari 12 mikrosatelit telah melakukan kontak awal dan sisanya dijadwalkan menyusul secara bertahap. Menteri Sains Kyung Hon Bae menyebut peluncuran ini sebagai titik balik karena untuk pertama kalinya, perusahaan swasta Hanwha Aerospace merakit roket Nuri melalui ahli teknologi dari Badan Antariksa Nasional. Bae menegaskan Korea Selatan akan terus mendorong roket generasi baru, misi ekspedisi bulan, serta penjelajahan ruang angkasa jarak jauh. Satelit utama dilengkapi kamera khusus untuk mengamati aktivitas aurora, sensor untuk mengukur plasma dan medan magnet, serta sarana untuk menguji penelitian ilmu hayati di antariksa. Sementara 12 mikrosatelit lainnya dikembangkan oleh universitas dan lembaga riset, mulai dari pengamatan atmosfer bumi, pelacakan sampah plastik di laut menggunakan kamera infrared, hingga pengujian teknologi panel surya dan sistem komunikasi terbaru. Peluncuran ini menjadi yang pertama bagi Nuri sejak Mei 2023, saat roket berhasil mengirimkan satelit observasi seberat 180 kg ke orbit. Secara total, ini adalah misi keempat sejak uji coba pertama pada 2021 yang gagal mengirimkan perangkat uji. 2 misi lanjutan telah dijadwalkan pada 2026 dan 2027 untuk mengejar kemajuan teknologi ruang angkasa di China, Jepang, dan India. Nuri sendiri ditenagai 5 mesin 75 ton pada 2 tahap awal, serta mesin 7 ton pada tahap terakhir yang melepaskan muatan pada ketinggian yang ditentukan. Roket ini menjadi yang pertama dibangun secara primer dengan teknologi Korea Selatan, setelah selama bertahun-tahun negara tersebut mengandalkan peluncuran satelit melalui negara lain sejak era 1990-an. Pusat Antariksa Naro yang menjadi satu-satunya titik peluncuran Korsel sebelumnya mencatat keberhasilan pertamanya pada 2013 dengan roket 2 tahap berteknologi Rusia setelah gagal pada uji coba 2009 dan 2010. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, momen ikonik terjadi saat Ratu Masima disambut tari indang dan musik Minangkabau di Istana Merdeka sebelum berjalan bersama Presiden Prabowo menuju ruang penyambutan. Antusiasmenya tampak jelas ketika ia menikmati sapaan budaya yang mencairkan suasana formal pertemuan. Ratu Masima dari Belanda tiba di Istana Merdeka untuk bertemu Presiden RI Prabowo Subianto dan langsung disambut suasana budaya yang hangat. Sebelum melangkah masuk, ia sejenak menikmati hentakan ritmis tari indang dari Pariaman Sumatera Barat yang ditampilkan para penari dengan gerak kompak dan penuh energi. Presiden Prabowo menyambut kedatangannya sambil diiringi musik tradisional Minangkabau sebagai pembuka. Usai menikmati pertunjukan tersebut, Ratu Masima melangkah berdampingan dengan Prabowo menuju area penyambutan utama. Keduanya berjalan diiringi musik protokoler yang dibawakan pasukan pengamanan Presiden. Dalam perjalanan menuju ruangan, Prabowo memperkenalkan jajaran delegasi Indonesia yang hadir, termasuk para menteri dan pejabat terkait. Sorot mata Ratu Masima tampak antusias mengikuti setiap rangkaian penyambutan. Tubuhnya sedikit condong maju, menunjukkan ketertarikan pada sapaan budaya yang diberikan. Momen tersebut seketika mencairkan suasana formal, menghadirkan nuansa hangat dalam pertemuan kenegaraan itu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Masima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan Ratu Masima ini dalam kapasitasnya sebagai United Nations Secretary General Special Advocate for Financial Health. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Masima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta. Dari pantauan di lokasi, tampak Ratu Belanda mengenakan baju merah, langsung disambut Presiden Prabowo Subianto setibanya di halaman Istana Merdeka, diiringi tari indang dari Sumatera Barat. Sejumlah menteri yang turut menyambut adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kemudian Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderika Widyasari Dewi, Deputi Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti, dan jurnalis senior Najwa Shihab. Seperti diketahui, Ratu Masima tiba di Indonesia pada Senin, 24 November 2025 malam. Kedatangannya untuk melakukan kunjungan kerja dalam kapasitasnya sebagai United Nations Secretary General Special Advocate for Financial Health. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari Presiden Donald Trump yang melontarkan tuduhan keras menyebut 6 politikus Partai Demokrat melakukan sedisi yang bisa dihukum mati. Pernyataan itu muncul setelah para legislator yang seluruhnya berlatar belakang militer atau intelijen merilis video publik yang menyerukan anggota militer menolak perintah yang mereka anggap ilegal dan tetap setia pada konstitusi. Video berdurasi 90 detik itu diunggah Senator Lisa Slotkin di platform X. Isinya menampilkan Slotkin bersama dengan Senator Mark Kelly, serta 4 anggota DPR Jason Crow, Christia Luzio, Maggie Gotlander, dan juga Chrissy Howlahan. Mereka memperkenalkan diri satu persatu, menyampaikan latar belakang militer dan intelijen, lalu menyampaikan pesan langsung kepada anggota militer di seluruh Amerika Serikat. Dalam video tersebut, mereka menuduh pemerintahan Trump membenturkan militer dengan warga sipil dan juga menegaskan bahwa setiap prajurit memiliki kewajiban hukum untuk menolak perintah yang dianggap ilegal. Mereka meminta para anggota militer untuk berdiri untuk hukum dan konstitusi. Pesan itu ditutup dengan kalimat bersejarah "Don't give up the ship", seruan patriotik dari era perang 1812 yang juga melambangkan loyalitas pada tugas dan negara. Video ini dirilis di tengah kontroversi terkait rencana pemerintahan Trump mengarahkan Garda Nasional ke sejumlah kota besar, sebagian ditolak pengadilan dan sebagian lainnya dibatalkan setelah dasar hukumnya dipertanyakan. Trump juga merepost video itu dan menuduh ajakan para Demokrat sebagai perilaku pemberontakan yang bisa dihukum mati. Pernyataan itu langsung dikecam sejumlah tokoh Demokrat yang menilai Trump hanya berupaya mengalihkan perhatian publik dari liris dokumen kasus Jeffrey Epstein. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma menggelar penyelenggaraan ketiga Avener 2025, sebuah konferensi internasional yang membahas industri pendidikan dan regulasi Dirgantara. Kegiatan ini turut dihadiri tokoh-tokoh penting kedirgantaraan, termasuk mantan Kepala Staf Angkatan Udara periode 2002 hingga 2005, Marsikal TNI Purnawirawan Capi Hakim. Penyelenggaraan ketiga Avener 2025 di lingkungan Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma Jakarta menjadi ruang akademis untuk memperkuat wawasan kedirgantaraan nasional. Mantan Kepala Staf Angkatan Udara periode 2002-2005 Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim menilai bahwa Avener merupakan momen strategis dalam kalender akademik Unsurya untuk menumbuhkan minat dan pemahaman generasi muda terhadap dunia dirgantara. Dirinya pun mendorong agar perguruan tinggi dapat terus menjadi pusat pengembangan ilmu dan inovasi dirgantara guna untuk memperkuat daya saing dan kedaulatan bangsa di masa depan. Penyelenggaraan Avener ini adalah salah satu dari dinamika kalender akademik Unsurya. Ya. Itu satu momen atau kegiatan yang sangat bagus karena dia merupakan bagian dari upaya-upaya kita semua untuk mengembangkan minat kedirgantaraan nasional. Kalau kita lihat banyak para mahasiswa dan generasi muda yang hadir, itu sangat bagus karena itu akan membawa mereka pada visi yang jauh ke depan. Kenapa saya selalu mengelaborasi tentang kedirgantaraan, tentang air and space? Karena air and space adalah the future of human life. Ya. Kedirgantaraan adalah masa depan umat manusia. Apabila sebuah negara tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap kedirgantaraan, dia akan tertinggal dengan kemajuan global. Dia akan tertinggal dengan negara-negara lain. Dia tidak akan bisa lagi berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara lain karena dia tertinggal di bidang kedirgantaraan. Itu sebabnya kegiatan-kegiatan seperti ini adalah kegiatan-kegiatan yang sangat penting yang harus diselenggarakan oleh perguruan-perguruan tinggi yang berorientasi kepada air and space, yang berorientasi pada kedirgantaraan, yang berorientasi kepada national security dan berorientasi kepada national dignity. Sementara itu, Rektor Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma, Marsikal Muda TNI Purnawirawan Sungkono menyatakan bahwa forum seperti Avener, kampus dapat mendorong program riset dan juga pengabdian yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama di sektor kedirgantaraan. Selain itu, Sungkono menuturkan Avener merupakan agenda akademis rutin Unsurya yang terus dikembangkan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dirgantara, termasuk pemanfaatan artificial intelligence atau AI. Tadi dijelaskan oleh Pak Cepi ya, ini selalu update ya, apalagi dengan pengembangan artificial intelligence ya, autonomous itu. Ini luar biasa untuk bagaimana mengimprove teknologi yang ada di penerbangan ya. Tidak hanya penerbangan aja, di bandara ya. Ini tentunya adalah bagaimana semuanya itu adalah untuk kepentingan manusia gitu ya, dan manusia. Apalagi di dalam konteksnya, ya, dalam konteks program dari Dikti kampus berdampak, maka kegiatan-kegiatan Avener ini yang diharapkan membawa dampak kepada masyarakat, terutama di bidang kedirgantaraan. Dari Jakarta, Cia Nabila, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan.
Dan informasi kita lanjutkan pemirsa, dari sebuah pulau pasir tak berpenghuni di kota Ulsan, Korea Selatan ini mendadak jadi destinasi wisata malam yang memikat para turis. Pulau Manson ini kembali membuka instalasi media art di malam hari, menjadikan alam sekitarnya layaknya galeri cahaya terbuka. Kota pantai Ulsan di Korea Selatan menarik ribuan wisatawan setelah Pulau Museum kembali dibuka. Instalasi seni media pada malam hari. Rekaman video pada Senin 24 November 2025 menunjukkan cahaya fluoresan yang menerangi garis pantai, batuan, dan pohon di sekitar pulau, mengubahnya menjadi kanvas raksasa yang hanya dapat dicapai melalui jembatan sementara selama jam kunjungan. Para pengunjung mengaku terpesona, menyebut pengalamannya menyaksikan seni media untuk pertama kali sangat berkesan. Mereka menyebut penampilan pulau di malam hari terasa mistis dan surreal, seolah menyaksikan pandangan dari dunia lain. Salah satu atraksi utama adalah Sleeping Sun, sebuah instalasi yang seolah menampakkan matahari yang bernafas di bawah lautan malam. Dirancang untuk memperkuat identitas pulau sebagai tempat di mana alam dan cahaya hidup bersama. Sejak dibuka untuk umum pada 2022, pulau pasir tanpa penghuni ini cepat mendapatkan popularitas karena suasana alamnya yang mistis. Versi instalasi terbaru sekarang menawarkan kurasi seni yang lebih beragam, terinspirasi dari mitologi pulau, menghadirkan gagasan bahwa seluruh cahaya di dunia berkumpul di Myeongdong. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, teknologi robotik kembali mencatatkan sejarah dunia. China berhasil memecahkan rekor Guinness untuk perjalanan terjauh yang dilakukan oleh robot humanoid. Robot bernama Agibot A2 ini menempuh perjalanan dari Suzhou hingga Shanghai dengan jarak mencapai 106 km dalam waktu 3 hari. China mencatatkan prestasi baru melalui robot humanoid Agibot A2. Rekor dunia Guinness resmi diberikan pada 20 November 2025 setelah robot ini menyelesaikan perjalanan sejauh 106 km dari gerbang Oriental Gate di Jinji Lake Suzhou menuju Bund di Shanghai dalam waktu 3 hari. Sepanjang perjalanan, rekaman video memperlihatkan Agibot A2 melintasi jalan perkotaan, jembatan, trotoar, hingga medan berbatu. Robot ini mampu menavigasi lampu lalu lintas, hambatan, kerumunan orang, serta berbagai kondisi medan secara otonom sesuai aturan lalu lintas. Perjalanan selama 56 jam itu melibatkan 15 kali penggantian baterai dan 2 kali istirahat. Usaha ini menjadi tonggak sejarah baru dalam daya tahan dan keandalan robot berkaki 2. Dalam pernyataannya, Agibot A2 mengungkapkan telah menjelajahi sudut-sudut kota dan menemukan banyak pengalaman baru selama perjalanan. Robot itu juga bercanda mengatakan kakinya terasa kebas, namun menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kreativitas para insinyur yang tanpa batas. Pencapaian Agibot A2 dianggap sebagai titik awal penting bagi industri robotik dan lahirnya generasi robot masa depan yang lebih mandiri dan tangguh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sorotan Dunia hari ini. Saya Dewi Manik dan mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.